Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Epita Putri. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di materi pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan networking model. Materi pembahasan kali ini ada pengenalan networking model, before vs after networking model, pengenalan OSI layer, pengenalan TCP atau IP, TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP network layer, TCP/IP data link, dan physical layer, encapsulation and decapsulation. Pengenalan networking model. Apa sih networking model? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana sih data dikirim, diterima, dan diproses di dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, atau International Organization for Standardization, pada tahun 1984. Yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Di sini ada gambaran before vs after networking model. Jadi, ini sebelum ini before networking model sangat chaos dan berantakan. Nah, ini after networking model sudah sangat tersusun. Di sini ada application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Pengenalan OSI layer, networking model ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP atau IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. ISO itu menerbitkan networking model yang bernama OSI, Open Standard dan Open System Interconnection. Adapun TCP atau IP seperti upgrade dari OSI layer. Karena itu, teknologi jaringan dibuat supaya perusahaan atau organisasi bisa saling berkolaborasi dan memperbaiki sistem untuk mempermudah kehidupan manusia, terutama di bidang teknologi. Jadi, TCP atau IP ini upgrade-an dari OSI layer. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja yang menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Adapun yang mempunyai 4 dan 5 lapisan, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. TCP atau IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model, dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD
Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Teman-teman di sini menjelaskan ada yang 4 lapisan juga. Cara kerja jaringan TCP atau IP. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, yang disebut layer. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, jadi pas ngirimin paket data itu kita harus melalui router dulu untuk berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Lalu, paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, contohnya cara kerja jaringan TCP atau IP. Pertama, di sini ada pengirim dan penerima. Pengirim akan mengirimkan paket data ke penerima melalui router. Lalu, saat sampai ke penerima tidak akan langsung menerimanya begitu saja. Contohnya, seperti kita berpergian ke suatu tempat, kita harus dicek-cek dulu datanya, mungkin seperti itu contohnya. Jadi sebelum diterima, si paket datanya harus diperiksa terlebih dahulu, baru langsung diterima, mungkin seperti itu. Lalu di sini ada struktur OSI vs TCP/IP model. Nah, sebelumnya di sini ada OSI. OSI itu terdiri ada 7: application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Lalu ada TCP atau IP. Jadi TCP atau IP disatukan dalam application, presentation, session, dan application itu disatukan di TCP/IP yang 5 bagian. Jadi 3 ini menjadi satu, lalu ada transport, network menjadi internet, dan data link physical menjadi satu menjadi link. Lalu di sini yang 7 lapisan ada application-nya juga sama disatuin. Application, presentation, session itu menjadi satu. Lalu transport, network tetap network, data link, dan physical. Jadi bedanya seperti itu ya teman-teman. Lalu ada struktur TCP atau IP model. Application layer. Yang pertama ada application layer, lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol. Contohnya ada protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Jadi ada communication process according to HTTP. Di sini ada user, browser, web server. Kalau kita mau mencari ke google.com atau youtube.com, kita akan mencari URL seperti ini. Lalu URL menuju ke browser. Nah, di browser ini kita merequest yang kita telusuri. Lalu HTTP request baru ke web server. Nah, di web server ini dia tuh tahu kalau oh ini yang kita cari. Seperti itu. Lalu kita ke HTTP response. Terus ada web page dan ke screen. Setelah itu ada struktur TCP atau IP model. Transport layer, lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP.
TCP itu Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data kirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara dua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu UDP, User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. TCP atau IP model lebih berfokus fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama, 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP atau IP Network Layer. Network Layer atau lapisan jaringan. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer, hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Sini kita jelaskan apa sih pemilihan jalur terbaik itu. Teman-teman, kita bisa lihat di sini di topologi jaringan routing. Di sini kita bisa melatih ke beberapa jalur dari PC ini ke PC ini. Kita akan melewati router 4, router 2, router 1, router 5. Atau kita juga bisa melalui router 4, router 2, router 3, router 0, router 1, router 5. Jadi kita melewati 6 router. Dia memiliki peran antara PC 7 dan PC 0 dengan jalur tercepat dengan rute tercepat. Mungkin bisa saja melalui ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ke sini. Tapi itu membutuhkan waktu yang tidak efisien. Memang akan sampai, tapi jalurnya tidak cepat. Routing itu akan menentukan jalur yang cepat untuk dia bisa sampai ke paket yang atau komputer yang jadi tujuannya. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil, dengan penamaan yang berbeda, sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh.
Di sini ada contoh encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini pemecahan paket data. Pengirim akan melalui application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Lalu pengiriman paket data, decapsulation yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, application layer. Penggabungan pecahan paket data. Di encapsulation dan decapsulation, di sini ada sender. Sender itu pengirim, receiver itu penerima. Di sini ada data, application, TCP data, network, TCP data, dan ini IP-nya dari network. Lalu data link IP TCP. Lalu di receiver ada data link IP TCP data link. Dia akan membuang data link ketika masuk network. Network IP TCP data hanya akan menerima IP TCP data. Lalu di transport hanya akan menerima TCP data, dan di application hanya ada data. Lalu di sini ada nama pesan pada TCP atau IP. Nama pesan di TCP atau IP yaitu ada segmen. Segmen itu TCP dan data. Lalu ada paket. Paket itu IP plus data. Lalu ada frame. Frame itu LH plus data dan LT. Perspectives on encapsulation and data. Mungkin segitu saja di pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.